Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Susanti, dosen tetap fisiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, Kota Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan salah satu materi kuliah yang saya ampu, yaitu Fisiologi Sistem Endokrin pada Sistem Endokrin dan Metabolisme, dengan kode mata kuliah KD22SO301. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 7 SKS dalam waktu 7 minggu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk sistem endokrin terdiri dari 3 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengasosiasikan ilmu kedokteran dasar yang berkaitan dengan sistem endokrin dan metabolisme terhadap kedokteran klinis. CPMK kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengasosiasikan ilmu kedokteran klinis pada anak. CPMK ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengasosiasikan ilmu kedokteran klinis pada dewasa. Adapun sub CPMK fisiologi terdiri dari 7 sub CPMK, yaitu sebagai berikut. 1. Mampu mensintesis konsep umum dari hormon. 2. Mampu mengaplikasikan anatomi, histologi, dan fisiologi dari organ endokrin. 3. Mampu mengaplikasikan fisiologi hormon yang dihasilkan dari organ endokrin serta mengintegrasikan dengan HPO aksisnya. Yang keempat, mampu mensintesis steroidogenesis dan patofisiologi umum dari gangguan hormon steroid serta kaitannya dengan kasus pada sistem endokrin dan metabolisme. 5. Mampu mensintesis hormon-hormon dan faktor-faktor dari hormon yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. 6. Mampu mengaplikasikan embriologi dari hipofisis dan hipotalamus kaitannya dengan aspek-aspek klinis. Yang ketujuh, mampu mensintesis sekresi dan fisiologi hormon pankreas terhadap metabolisme makronutrien yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Adapun sistem pengajaran pada mata kuliah ini adalah dengan tatap muka. Metode pembelajaran yang disampaikan berupa diskusi kelompok dalam suatu tutorial yang terdiri dari 3 pertemuan, di mana satu pertemuan memiliki durasi 150 menit. Kemudian ada lab activity yang terdiri dari 1 kali pertemuan, memiliki durasi pertemuan 120 menit. Dan ICT, Interactive Conceptual Teaching, terdiri dari 1 kali pertemuan dengan 3-4 materi, di mana setiap materi memiliki durasi 50 menit. Adapun deskripsi dari mata kuliah fisiologi sistem endokrin yaitu materi pembelajaran pada mata kuliah sistem endokrin mempelajari fisiologi mengenai berbagai hormon di dalam tubuh manusia yang dapat mempengaruhi setiap organ dalam tubuh kita. Fungsi utama dari sistem endokrin yaitu untuk memproduksi dan melepaskan hormon yang akan dibawa oleh aliran darah menuju sel tubuh kita. Berbagai jenis hormon memiliki fungsi beragam. Ada yang berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, perubahan emosi dan suasana hati, mengontrol detak jantung, tekanan darah, ataupun berperan dalam fungsi seksual dan reproduksi, serta fungsi-fungsi lainnya. Hormon itu sendiri dikeluarkan oleh kelenjar endokrin, di mana kelenjar endokrin terdiri dari hipotalamus, hipofisis, pineal, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, testis, dan ovarium. Proses pengaturan ini diatur oleh tubuh dengan sedemikian rupa untuk mencapai suatu kondisi keseimbangan atau homeostasis. Bila terjadi suatu gangguan pada sistem endokrin, baik itu kekurangan atau kelebihan, maka akan berdampak pada fungsi. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Ini kita akan membagi kejadian dari ini menjadi hipofisis, pada tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, testis, dan ovarium. Yang pertama adalah sebenarnya dia nanti akan terbagi berdasarkan faktor analisis yang terdiri dari yang penyerahan gagal struktur 20%. di fisiologi ada ujian tulis pilihan ganda atau MIA, otak sendiri nanti examination, ada 2 yang berperan di sini ada hipofisis, anterior sama posterior. ada ujian tertulis pilihan ini atau komprehensif dia akan diatur oleh penilaian hipotalamus ya. 20%. Selain itu juga ada penilaian seperti satu pengawasan sama dengan membuat penilaian 15%, kemudian masuk ke proses kegiatan laboratorium membuat penilaian 5%. terus kemudian nanti kemudian
pembelajaran mata kuliah wajib PMS pada materi fisiologi endokrin, cara ceramah menggunakan PowerPoint, diskusi tanya jawab, kuis, dan penugasan materi di luar kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Dr. Susanti dari Divisi Fisiologi Fakultas. Saat ini kita mempelajari tentang sistem endokrin, salah satu bagian dari sistem metabolik PMS di semester ini. Nah, sebelum masuk ke sini, ada yang tahu nggak apa sih sistem endokrin itu? Oke, baik. Sambil kita kenalan, punten. Perkenalkan dulu nama sama NPM sama jawabannya teman. Baik dulu, perkenalkan saya Laura Vanessa dengan NPM 240010055. Izin menjawab dong. Jadi sistem endokrin itu adalah suatu sistem di mana jaringan kelenjar dan organ itu yang menghasilkan dan juga melepas hormon guna untuk menjalankan fungsi normal dari tubuh. Sekian, terima kasih. Oke, baik, cukup bagus. Terima kasih Laura atas jawabannya. Nah, nanti dari situ terbayang ya sistem endokrin itu sistem yang mengatur tubuh kita salah satunya ya, bukan ada sistem yang lain. Nah, kita masuk nih ke ada sistem endokrin, ada juga di situ suatu zat yang memang kita butuhkan sebagai medianya, yaitu hormon. Nah, ada yang tahu apa itu definisi hormon? Oke, sip. Boleh, namanya siapa? Punten. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah, NPM 240010019. Di sini saya menjawab hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dalam tubuh yang berfungsi sebagai pembawa pesan antar sel ataupun organ. Oke, terima kasih tadi atas jawabannya ya. Oke, nah ini kita masuk ke sini. Jadi kembali lagi, endokrin itu adalah suatu kelenjar yang menghasil hormon. Hormon itu dia yang membawa atau suatu zat kimiawi ya, biokimia yang memang dia akan dikirim, didistribusikan ke dalam aliran darah. Ini kalian harus tahu bahwa di sini itu dia ada namanya endokrin, ada juga kelenjar lain namanya eksokrin. Nah, bedanya apa? Kalau endokrin dia dilalui oleh aliran darah, sedangkan kalau eksokrin dia langsung ke salurannya. Nah, tujuannya salah satunya untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Biasanya dia cepat kalau saraf berbeda sama si hormon. Hormon itu dia lambat, terus dia butuh waktu yang panjang. Kayak kalian nanti pada saat kalian lapar, misalkan tubuh itu kan ngasih sinyal tuh. Lanjut. Nah, yang tadi yang dijawab oleh kalian ini, hormon itu adalah zat kimia ya. Zat kimia yang disekresikan ke tubuh. Ini hormon yang tadi dijelaskan sama Fadil. Ini hormon itu ada tipe-tipenya nih. Ada 3 tipe utama ya. Ada yang sifatnya steroid, ada sifatnya asam amino, dan juga peptid. Nah, ini secara struktur biokimia itu dia jelas berbeda. Ada yang sifatnya lipofilik nih. Ingat, kenapa jadi ada yang lipofilik ada hidrofilik itu kalian ingat lagi materi mengenai membran sel ya. Di biologi sel kan, membran sel itu ada di lapis lipid. Nah, si hormon itu kan didistribusikan tuh ke sel-sel. Ada yang lipofilik, ada yang hidrofilik. Nah, jadi alurnya dia akan berbeda karena bahan dasarnya beda ya. Nah, ini contoh-contohnya nih, kalau steroid itu dia ada kortisol, ya, aldosteron, estrogen, progesteron, dan testosteron. Sama asam amino juga kan ada epinefrin, hormon tiroid, di mana tiroid ini dia ada T3 T4 nih, tiroksin sama triiodothyronin. Kalau peptida dia ada oksitosin, antidiuretik hormon, insulin, glukagon, dan hormon. Masing-masing dari hormon ini dia dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar yang berbeda ceritanya.
Nah ini adik-adik ya, jadi yang tadi kita bahas ini teresumekan seperti ini nanti. Jadi dari hipotalamus nanti akan dia memberikan suatu pelepasan dari si hormon. Dia akan ngatur nih kalau memang kebutuhan dari tubuh kita ngasih sinyal. Badan kita ada yang kurang, nanti si hipotalamus kan memerintahkan suatu hormon, misalkan di hipofisis anterior posterior dia akan mengeluarkan suatu hormon. Stimulus dari waktu. Kalau dari si endorfin dia mengeluarkan pengerjaan antidiuretik hormon nih, untuk kita haus atau mungkin kita apa itulah ekspresi ya. Nah nanti si kalau memang udah terpenuhi nanti dia kasih feedback negatif hormon dan stop kan untuk si otak ya. Secara sederhananya seperti itu. Oke, masuk ke sini ini referensi yang kalian pelajari di sini, salah satunya nanti boleh tambahkan dari jurnal juga. Nah, kita refreshing dulu nih, kita mengerjakan dulu kahot ya. Di sini saya mau mengetahui pemahaman kalian atas apa yang sudah kita bahas hari ini. Oke? Nah, sekarang silahkan masuk ke kahot ini. Jadi dari sini saya bisa menilai bahwa pemahaman tadi untuk sistem neuron ini dapat dipahami ya. Nah, untuk itu, untuk lebih kita memperdalam lagi mengenai sistem endokrin, nanti saya akan memberikan tugas kepada ketua angkatan ini. Di sini siapa? Rafli ya? Ya dok. Oke, nanti Rafli tolong dibuatkan kelompok. Kelompok itu nanti kita akan bagi 5 kelompok. Dalam setiap kelompok itu nanti ada pembagian materinya ya, materinya nanti dalam bentuk makalah. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Untuk itu kita tutup dengan doa bersama-sama, doa Fatul Majelis ya. Jangan nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.